Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah, kependudukan. Kali ini kita masuk pada kuliah ketujuh. Semoga anak-anak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ya. Walaupun, semua perkuliahan kita laksanakan dengan metode e-learning. Eee, Hari ini kita akan masuk dengan materi mengenai, fertilitas atau kelahiran. Ibu izin share, screen terlebih dahulu. Oke. Ini adalah materi kita hari ini terkait dengan fertilitas atau kelahiran. Tujuan perkuliahan, diharapkan setelah menyelesaikan kuliah ini, mahasiswa akan paham dan mampu menjelaskan tentang konsep fertilitas. Yang kedua, mahasiswa akan mampu menghitung ukuran fertilitas, mampu menganalisis hubungan fertilitas dan variabel demografi lainnya. Isi bahan kuliah kali ini yang pertama adalah konsep dan definisi fertilitas, lalu yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas, yang ketiga adalah pengukuran fertilitas tahunan, dan yang keempat, kita akan sedikit berbicara mengenai kebijakan yang terkait dengan, fertilitas. Kita lihat yang pertama mengenai definisi dan konsep fertilitas. Apa sih fertilitas? Nah, ya. Jadi fertilitas itu adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan di suatu negara, di suatu daerah, seperti itu. Jadi adalah kondisi seorang perempuan for having a baby. Jadi bagaimana proses reproduksi sehingga dia bisa menghasilkan anak. Jadi fertilitas itu ketika sperma bertemu dengan, sel telur, lalu kemudian ada tanda-tanda kehamilan, lalu wanitanya hamil dan akhirnya melahirkan bayi. Inilah fertilitas ya. Jadi fertilitas itu kita akan banyak bicara tentang kelahiran. Ini adalah isu-isu, ini menarik gitu ya. Ketika kita bicara fertilitas, maka pada saat pandemi COVID-19 yang sudah kita jalani hampir sekitar 8 bulan, ada berbagai isu gitu yang terkait dengan fertilitas. Yang pertama adalah, ada yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 diprediksi memicu 4 juta kelahiran di Indonesia. Kemudian angka kelahiran naik, buat galau BKKBN. Nah, angka kelahiran bayi di Indonesia diprediksi meningkat setelah pandemi virus, corona berakhir. Jadi, fertilitas, ketika negara kita terus-menerus, mencoba melakukan, program, kebijakan-kebijakan pembatasan kelahiran, justru COVID-19 menyebabkan, diduga gitu ya, memicu naiknya angka kelahiran di Indonesia. Jadi menarik nih untuk dibahas. Ada beberapa konsep lain gitu ya yang terkait dengan, fertilitas. Pertama tadi sudah disampaikan fertilitas itu kita dianggap, masuk ke dalam fertilitas, fertil itu subur artinya kalau anak lahir hidup maka dia masuk dalam fertilitas, ya. Kemudian dalam konsep fertilitas juga ada fekunditas. Apa itu fekunditas? Fekunditas adalah potensi atau kapasitas fisik untuk menghasilkan anak lahir hidup. Jadi fekunditas itu lebih pada kemampuan, fisik si ibu untuk bisa melahirkan anak lahir, hidup. Ada fekun, fekun kalau perempuan tersebut mampu melahirkan anak hidup, maka dia disebut dengan fekun. Lalu juga ada yang infekun atau steril jika si wanita tidak dapat melahirkan anak hidup. Nah, terkait dengan fertilitas, terutama wanita, maka wanita itu punya masa reproduksi atau child bearing age. Apa itu? Adalah masa atau usia di mana wanita itu bisa, berada dalam kondisi fertil atau subur. Biasanya, secara umum fertilitas itu dipatok mulai dari secara teori 15 sampai 49 tahun. Jadi, wanita usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun, itu berada dalam kondisi fertil atau subur, artinya dia bisa hamil dalam kondisi 15 sampai 49 tahun. Tetapi perkembangan teknologi, kemudian perkembangan kesehatan, menyebabkan ada perubahan pola. Jadi kalau dulu 15 tahun itu dianggap sebagai masa awal reproduksi wanita, tapi dengan perkembangan teknologi kesehatan, sekarang justru wanita itu sudah masuk ke dalam masa reproduksi ketika usia 10 tahun. Jadi
sampai dengan 40, justru sampai dengan 44 tahun. Jadi masa reproduksinya itu lebih maju, seperti itu. Kita lanjutkan, lalu terkait dengan tentang fertilitas atau kelahiran, maka bayi-bayi yang lahir itu memiliki dua kondisi. Ada yang lahir hidup, ada yang lahir mati. Lahir hidup itu artinya live birth, itu adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi ketika lahir menunjukkan tanda-tanda kehidupan, artinya dia hidup. Kalau lahir mati atau stillbirth itu adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur minimal sedikitnya 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau dalam konteks kependudukan, bayi yang usianya yang lahir di bawah usia 28 minggu kemudian meninggal dunia itu tidak masuk ke dalam belum dihitung sebagai bayi gitu ya. Jadi tidak dihitung sebagai bayi. Jadi dia kalau dihitung sebagai bayi jika sudah usianya 28 minggu dan lahir hidup, ya. Lalu ada satu konsep lagi terkait dengan fertilitas yaitu konsep abortus. Apa itu abortus? Abortus adalah kematian bayi dalam kandungan dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu, ya. Jenis abortus ada 2, ada yang tidak disengaja atau spontan aborsi, yang biasanya disebabkan karena keguguran, karena misalnya ada penyakit bawaan yang diderita oleh si ibu, tetapi juga abortus bisa disebabkan oleh, kesengajaan atau induced aborsi. Apa penyebabnya? Bisa karena alasan medis, misalnya ibunya menderita ada tumor di dalam rahim sehingga kandungannya tidak bisa dipertahankan, atau juga bisa bukan karena abortus yang bukan karena alasan medis. Tetapi untuk di Indonesia, kita melarang abortus yang disengaja dan bukan karena alasan medis, ya. Tadi saya sudah sampaikan, terkait dengan masa reproduksi wanita. Jadi biasanya secara umum, secara teori itu adalah 15 sampai 49 tahun. 15 tahun adalah masa pertama kali wanita mendapat menstruasi, kemudian 49 tahun adalah, wanita, mulai masuk ke masa menopause. Sehingga wanita usia subur itu adalah wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun. Kemudian di Indonesia juga kita sering mendengar istilah pasangan usia subur. Jadi pasangan usia subur adalah pasangan suami istri, di mana istrinya itu berusia 15 sampai 49 tahun. Lalu apa sih faktor yang mempengaruhi fertilitas? Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran? Sebelum kita lihat faktor, ini menarik nih. Ternyata dari hasil survei tahun 2017, jumlah anak di Indonesia itu 32% dari total penduduk Indonesia. Jadi ini menarik. Jadi banyak sekali ternyata anak di Indonesia. Apa faktor yang mempengaruhi fertilitas? Faktor yang pertama kita kategorikan ke dalam faktor demografi, tetapi juga ada faktor non-demografi. Faktor demografi itu apa sih? Faktor demografi itu ya struktur umur, jadi usia mempengaruhi seseorang untuk bisa melahirkan. Tadi disampaikan bahwa ada masa reproduksi mulai dari 15 sampai 49 tahun. Struktur umur yang mempengaruhi, kemudian adalah umur pernikahan pertama, jadi umur pernikahannya berapa, lalu lama perkawinannya, lalu paritasnya, beda antara satu etnis dengan etnis lain, kemudian mungkin ada kekacauan atau disrupsi perkawinan, ada kekacauan dalam perkawinan, itu juga mempengaruhi demografi, lalu ada proporsi penduduk yang menikah. Makin tinggi penduduk yang menikah, maka proporsi fertilitasnya juga akan makin tinggi. Tetapi selain faktor-faktor demografi, fertilitas juga dipengaruhi faktor-faktor non demografi. Jadi kalau dulu eh, orang punya anak itu makin tua makin sedikit itu umur gitu. Tapi sekarang belum tentu orang yang tua itu eh, apa ya, umur itu tidak hanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas, tetapi juga ada faktor non demografi. Apa itu? Misalnya faktor sosial, ya.
Faktor sosialnya apa sih maksudnya? Faktor sosial itu biasanya berkaitan dengan misalnya kondisi pendapatan rumah tangga. Biasanya kalau dalam beberapa riset rumah tangga dengan pendapatan tinggi itu jumlah anaknya lebih sedikit daripada rumah tangga dengan pendapatan rendah. Faktor ekonomi juga sama gitu, rumah tangga yang ekonominya baik itu eee, biasanya dalam beberapa penelitian, jumlah fertilitasnya lebih rendah daripada rumah tangga yang kondisi ekonominya tidak baik. Ini menarik gitu di riset menjadi salah satu riset. Kemudian faktor psikologi juga mempengaruhi kelahiran. Misalnya seorang anak yang, pernah mengalami, kondisi buruk, misalnya ibunya meninggal karena melahirkan, maka dia biasanya akan punya, apa ya, ada faktor psikologi ya gitu yang memutuskan ia untuk, tetap punya anak atau tidak. Lalu ada juga pendidikan. Dalam beberapa riset menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, maka makin makin menurunkan angka fertilitas. Lalu status wanita di sini bisa saja, statusnya menikah dan tidak menikah. Lalu urbanisasi dan industrialisasi itu juga, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, eee, angka fertilitas. Jadi urbanisasi dan industrialisasi itu menjadi salah satu faktor yang, bisa menurunkan angka, fertilitas. Lalu kalau data fertilitas di Indonesia kita dapatnya dari mana saja? Yang pertama, data fertilitas itu bisa kita peroleh dari data sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Jadi tahun ini, tahun 2020 kita sedang melaksanakan sensus dan kita akan dapat data kependudukan. Yang kedua, data fertilitas itu kita akan dapat dari data SUPAS atau survei penduduk antar sensus. Kita juga bisa mendapatkan data fertilitas dari Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan setiap tahun. Lalu kita juga bisa mendapatkan data fertilitas dan mortalitas dari Survei Fertilitas Mortalitas Indonesia. Dan terakhir, kita bisa mendapatkan data fertilitas dari Indonesian Family Life Survey, IFLS. Lalu, kita masuk ke perhitungan terkait dengan ukuran-ukuran fertilitas. Ada vital rates, kita pahami dulu ya beberapa pengukuran. Vital rates itu adalah mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai resiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Ada beberapa ukuran fertilitas tahunan. Yang pertama ada tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate, tingkat fertilitas umum atau general fertility rate, kemudian ada tingkat, fertilitas menurut umur atau age specific fertility rate, kemudian ada tingkat fertilitas total atau total fertility rate. Nah, satu yang perlu juga menjadi perhatian, beberapa buku terkait dengan kependudukan ada yang menggunakan istilah birth untuk fertility, tetapi ada yang menggunakan istilah fertility dan itu artinya sama. Jadi crude birth rate dengan crude, fertility rate itu sama. Jadi CBR dengan CFR itu sama ya. Jadi jangan bingung nanti kalau ada yang menggunakan kata birth dan ada yang menggunakan kata fertility, itu sama dalam perhitungan. Oke, kita lihat yang pertama, tingkat fertilitas kasar atau crude birth rate. Adalah, apa sih CBR? CBR adalah banyaknya kelahiran hidup pada satu tahun tertentu tiap 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Jadi CBR atau crude birth rate itu sama dengan B dibagi P dikali dengan K. B-nya apa? B yang atas adalah jumlah kelahiran, P adalah penduduk pertengahan tahun, dan K adalah bilangan konstan biasanya 1.000. Kebalikan dari CBR ini adalah dia sederhana gitu. Jadi kita hanya menghitung CBR itu, kita menghitung CBR hanya menggunakan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk tengah tahun. Jadi sangat sederhana menghitungnya, tetapi dia punya kelemahannya karena dia sederhana maka hasil perhitungannya menjadi tidak spesifik, menjadi kasar kira-kira seperti itu. Contoh kasus, misalnya berdasarkan sensus tahun 2010 di Sumatera Selatan, terdapat jumlah penduduk 25 juta jiwa dan banyaknya bayi yang lahir hidup dalam setahun adalah 500 jiwa. Berapakah CBR di Sumatera Selatan? Mohon maaf, ini Sumatera Selatan. Maka
CBR-nya adalah 500.000 dibagi dengan 25.000 dikali 1.000, dapatnya 20, artinya apa? Ya, 20 bayi lahir hidup setiap 1.000 wanita, atau setiap 1.000 wanita akan melahirkan 20 bayi lahir hidup. Nah, ini adalah perkembangan angka kelahiran kasar atau crude birth rate di Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2015. Cenderung menurun, tetapi kalau diuji statistik sebetulnya penurunannya tidak signifikan gitu, karena hanya 17,7 menjadi 17,3 dan menjadi 17,3 juga, tetap 17,3. Nanti kita lihat hasil sensus 2020 apakah birth rate kita itu di bawah 17,3 atau di atas 17,3 ya. Nah, apa arti 17,3? Artinya setiap 1.000 wanita ya, setiap 1.000 wanita itu akan ada kelahiran kira-kira 17 orang bayi lahir hidup. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan tingkat fertilitas umum atau general fertility rate atau JFR. Adalah tingkat fertilitas berdasarkan pembandingan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 49 tahun. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kenapa tadi yang CBR itu dianggap perhitungannya kasar, karena di bawah ini dia menggunakan semua wanita. Sementara kan wanita yang di bawah 15 tahun dan di atas 49 tahun itu sebetulnya sudah tidak masuk dalam usia produktif dan kemungkinan untuk memiliki keturunannya juga kecil. Nah, karena itu GFR ini, perhitungannya menjadi lebih spesifik gitu, karena dia pembaginya adalah jumlah penduduk atau jumlah penduduk perempuan umur 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun. Jadi dia menarik gitu. Pertengahan tahun itu maksudnya apa sih? Jadi kalau dia Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi biasanya kita menghitung jumlah penduduknya antara pada tanggal 31 Juni 2000 berapa gitu ya. Jadi itu adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Apa kelebihan? Tadi sudah sampaikan. Hanya memasukkan penduduk yang berusia 15 sampai 49 tahun atau bisa kita kecilkan tergantung perhitungan kita, bisa 15 sampai 44 atau tadi bisa 10 sampai 44 tahun sebagai penduduk yang exposed to risk. Artinya memang masuk ke dalam usia usia reproduksi tetapi berisiko gitu untuk melahirkan. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah eh, apa ya, GFR itu tidak membedakan resiko kelahiran dari berbagai kelompok umur. Jadi tentu saja resiko kelahiran untuk penduduk yang usianya 15 tahun dengan penduduk yang usianya 30 tahun itu lebih tinggi resiko kelahiran penduduk wanita yang usianya 15 tahun daripada yang usianya 30 tahun. Nah, GFR itu kekurangannya itu, dia belum bisa mengelompokkan angka kelahiran itu berdasarkan risiko kelahiran dari kelompok umur tadi. Nah, karena untuk melengkapi perhitungan yang ada di GFR, jadi kita sudah CBR. Kalau CBR pembaginya adalah penduduk jumlah wanita semua. Kalau CBR pembaginya adalah jumlah penduduk wanita. Kalau GFR pembaginya adalah penduduk wanita usia produktif. Tapi tadi kekurangannya dia tidak membagi-bagi lagi gitu, bahwa penduduk antara usia 15 sampai 49 tahun itu kan sebetulnya ada perbedaan risiko kelahiran, ya. Sehingga muncullah Age Specific Fertility Rate atau ASFR, atau ada yang menyebutnya ASBR, itu sama. Kalau menggunakan F itu artinya kita pakai istilah fertility, kalau kita menggunakan B berarti isinya adalah birth. Dua-duanya maknanya adalah kelahiran. Nah, apa bedanya ASFR? ASFR itu dia menggunakan kelompok umur. Jadi sebetulnya pembagiannya sama. Jumlah kelahiran dibagi dengan jumlah wanita yang usia produktif. Tetapi dia berdasarkan ini ada angka I di ujungnya, I kecil. Angka I kecil itu menunjukkan kelompok umur tertentu. Ya, jadi pada kelompok umur tertentu pengalinya sama, konstanta 1.000. Ini contohnya, di Kabupaten A terdapat wanita usia 20 sampai 24 tahun sebanyak 300 jiwa. Banyaknya bayi yang lahir pada tahun tersebut adalah 3.000 anak.
Berapa angka kelahiran khususnya? Nah, jadi ini adalah, mohon maaf ya, saya koreksi, ini 3.000 anak itu untuk yang, dilahirkan oleh wanita usia 20 sampai 24 tahun. Maka 3.000 bagi 300.000 dikali 1.000, 10. Artinya apa? Setiap 1.000 wanita, ya, setiap 1.000 wanita usia 20 sampai 24 tahun, itu terdapat 10 bayi yang lahir. Jadi setiap 1.000 wanita yang usianya 20 sampai 24 tahun, terdapat 10 bayi yang lahir dalam setahun. Apa kebaikan ASFR? Tadi kita sudah lihat, dia lebih cermat dari GFR. Kenapa? Karena expose to risk, karena perhitungan ASFR itu nanti telah dibagi menurut kelompok umur. Dapat dilakukan studi menurut kohor, dapat membuat analisa perbedaan fertilitas menurut berbagai karakteristik wanita. Kemudian ASFR ini akan merupakan dasar perhitungan dari TFR, GRR, dan NRR. Nanti kita lihat. Kelemahannya apa? Nah, kelemahannya tentu saja ketika dia menjadi lebih lengkap, ya, maka pasti kita membutuhkan data yang lebih terperinci. Kita membutuhkan data jumlah wanita itu per kelompok umur. Kemudian kita membutuhkan data kelahiran juga per kelompok umur. Sementara terkadang bahkan di level kabupaten atau di level kecamatan kita sulit menemukan data-data yang spesifik terkait dengan kelahiran pada berbagai kelompok umur tertentu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai tingkat fertilitas total atau TFR. TFR ini sama sebetulnya, dia menghitung jumlah kelahiran hidup tiap 1.000 wanita yang hidup sampai dengan akhir masa reproduksinya. TFR adalah 5 dikali dengan ASFRI. I itu adalah kelompok umurnya. Jumlah ini adalah penjumlahan dan dari fertilitas menurut umur. ASFRI adalah tingkat fertilitas menurut umur ke I dari kelompok berjenjang 5 tahunan. Apa kebaikan TFR? Angka ini dapat dijadikan ukuran kelahiran untuk seorang perempuan selama usia reproduksinya. Jadi antara usia tadi sudah kita bahas antara 15 sampai 49 tahun dan telah memperhitungkan tingkat fertilitas perempuan pada masing-masing kelompok umur. Yang selanjutnya, yang kelima, kita membahas tentang gross reproduction rate. Apa itu? Gross reproduction rate adalah banyaknya bayi perempuan. Nah, bayi perempuan yang dilahirkan oleh suatu kohor atau sekelompok wanita. Ya, ada dua cara menghitungnya. Yang pertama, jika diasumsikan bahwa rasio jenis kelamin pada saat dilahirkan dari bayi yang dilahirkan oleh tiap kelompok usianya sama. Misalnya seks rasionya 103, maka proporsi perempuannya 100 dibagi 203. Maka GRR adalah proporsi perempuan dikali dengan 5 dikali dengan jumlah dari ASFRI, di mana ASFRI adalah banyaknya kelahiran pada tiap kelompok umur. Kemudian, jika diketahui banyaknya bayi wanita untuk kelompok umur ibu I, maka GRR-nya adalah 5 dikali dengan jumlah ASFR-FI-nya, di mana ASFR-FI-nya itu adalah banyaknya bayi perempuan pada kelompok umur ke I. Jadi perhitungannya mulai dari crude birth rate, kemudian masuk ke JFR, masuk ke ASFR, kemudian TFR, lalu GRR, nanti setelah ini NNR, itu semakin lama semakin spesifik ya. Yang terakhir dari perhitungan adalah net reproduction rate. Angka ini sebetulnya sama dengan JRR ya, tetapi memperhitungkan kemungkinan si bayi perempuan meninggal sebelum masa reproduksinya. Jadi tambah spesifik. Asumsinya apa? Bayi perempuan tersebut mengikuti pola fertility dan mortality dari ibunya. Misalnya nanti dapatnya NRR-nya 1,01. Itu NRR rumusnya adalah GRR dikali survivor rate.
Survival rate itu adalah kemampuan dia bertahan hidup, karena kita memperhitungkan kemungkinan si bayi perempuan meninggal sebelum masa reproduksinya. Maka rata-rata banyaknya anak perempuan yang dimiliki oleh suatu kohor wanita yang akan tetap hidup hingga masa reproduksinya adalah 1,01. Ya, jadi itu adalah nilai NRR. Sampai sini saya sudah selesai menjelaskan mengenai selesai menjelaskan mengenai berbagai metode pengukuran yang ada dalam fertilitas ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan yang paling mudah tetapi paling kasar hasilnya itu adalah crude birth rate, kemudian ada general birth rate, lalu ada eh, age specific fertility rate, yang ketiga, yang keempat ada total fertility rate, yang kelima ada GRR, ya, General Reproduction Rate, dan yang terakhir ada Net Reproduction Rate. Dari CBR, CBR sampai dengan NRR itu perhitungannya mulai dari sifatnya umum sampai sifatnya sangat khusus, ya. Oke, kita lanjutkan dengan bagian keempat dari perkuliahan, yaitu mengenai kebijakan fertilitas. Untuk Indonesia, bahkan negara manapun sebetulnya kebijakan fertilitas ini diperlukan. Hanya kebijakan fertilitas, jenis kebijakan fertilitasnya yang menjadi berbeda. Ada negara-negara seperti negara berkembang atau negara Indonesia, kemudian China, lalu ada Vietnam, India gitu ya, itu adalah negara-negara yang angka fertilitasnya masih tinggi. Maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu adalah kebijakan yang dalam tanda kutip gitu ya, yang dalam tanda kutip adalah kebijakan untuk menunda kelahiran ya. Maka begitu juga yang akan saya sampaikan, kebijakan yang saya tetapi ada beberapa, jangan salah, tetapi ada negara-negara yang justru kebijakan-kebijakannya mendorong terjadinya kelahiran, atau kalau dalam konteks kependudukan, kalau Indonesia itu adalah kebijakan anti natalitas, tetapi kalau kayak Jepang, kemudian Jerman, lalu Inggris itu mereka menjalankan kebijakan-kebijakan pronatalis. Jadi justru karena mereka sudah kekurangan jumlah penduduk, Jepang, India, kemudian mohon maaf, Jepang, Jerman, Inggris itu justru kebijakannya diarahkan pada mendorong kelahiran. Jadi yang saya bahas hanya kebijakan yang berlaku di Indonesia ya. Kebijakan pertama yang sudah lama sekali dijalankan di Indonesia itu adalah tentang keluarga berencana ya. Jadi peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014 itu mengatur tentang perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Tujuan kebijakan ini apa? Mengurangi fertilitas, tadi saya sudah sampaikan, antinatalitas dengan memberikan peralatan, pelayanan, dan informasi tentang kontrasepsi. Kontrasepsi itu adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembatasan kelahiran. Dasar pemikirannya apa? Pasangan usia subur yang ingin membatasi besarnya keluarga mereka akan cukup untuk menurunkan rata-rata kelahiran untuk waktu tertentu. Alatnya apa? Alatnya tadi sebetulnya alatnya kontrasepsi. Kontrasepsinya ada kontrasepsi modern, ada kontrasepsi alamiah, dan ada kontrasepsi tradisional. Kemudian selanjutnya bahkan gitu ya, mulai sejak tahun 2018 ya sampai dengan saat ini, dalam rangka mencegah, menunda kelahiran atau menurunkan angka kelahiran, pemerintah menjalankan program yang disebut dengan Kampung KB. Apa itu Kampung KB? Kampung KB adalah satuan wilayah semikat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program, KKBPK, dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Jadi program pembatasan kelahiran itu sekarang didorong dengan menggunakan program yang namanya Kampung KB. Tujuannya adalah melakukan pembatasan kelahiran bahkan sampai di tingkat RT. Ya.
Yang kedua, untuk melakukan pembatasan kelahiran tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa ekonomi dan sosial itu mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk, apa ya, terkait dengan kelahiran. Biasanya rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi, tinggi, itu justru angka kelahirannya lebih rendah daripada rumah tangga yang kondisi, sosial ekonominya, menengah ke bawah. Artinya apa? Ketahanan keluarga itu bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pembatasan kelahiran. Nah, karena itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjalankan program ketahanan keluarga. Saat ini sebetulnya program, undang-undang ini sedang direvisi, tetapi, isi revisi dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini ternyata banyak menimbulkan kontroversi sehingga pembahasan undang-undang revisinya di tingkat, DPR itu masih apa ya, masih deadlock kalau kata kita tuh, masih belum menemukan titik temu seperti itu. Tetapi setidaknya kita pahami bahwa ketahanan keluarga itu untuk Indonesia, untuk, bisa menjadi salah satu kunci, dalam melakukan pembatasan kelahiran. Karena tadi ketahanan keluarganya yang baik, ketahanan sebuah keluarga yang baik itu bisa, menurunkan angka kelahiran, di tingkat rumah tangga. Yang ketiga, program, program terkait fertilitas yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah transmigrasi. Jadi, transmigrasi itu berguna untuk, mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Jadi, sebetulnya, dasarnya adalah kondisi sosial ekonomi. Jadi, kenapa transmigrasi bisa bisa menjadi penyebab terjadinya pembatasan kelahiran, karena ketika penduduk yang miskin, kemudian tidak punya pekerjaan, tinggal di daerah padat di Pulau Jawa, kemudian dipindah ke pulau-pulau lain di Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, kemudian di pulau baru mereka punya aktivitas produktif, maka diharapkan akan terjadi penurunan angka kelahiran, ya. Lalu ada kebijakan-kebijakan lain yang juga punya dampak terhadap penurunan angka kelahiran. Apa itu? Misalnya undang-undang perkawinan. Jadi undang-undang perkawinan membatasi, bahwa minimal usia pernikahan itu adalah 19 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk pria. Itu jelas di dalam undang-undang. Itu juga salah satu cara untuk menurunkan angka kelahiran. Yang ketiga, kebijakan lainnya apa? Kalau misalnya ada orang tuanya yang sebagai PNS, kemudian ABRI, itu biasanya ada pembatasan pemberian tunjangan. Jadi pemerintah hanya memberikan tunjangan anak kepada PNS atau ABRI itu maksimal sampai dengan anak ketiga, tetapi anak keempat, kelima, dan sebagainya itu tidak lagi ditanggung oleh pemerintah. Ya, demikian kuliah kita hari ini terkait dengan fertilitas. Harapan saya, oke, harapan saya mahasiswa bisa memahami apa yang saya sampaikan. Bagi mahasiswa yang belum memahami betul apa yang saya sampaikan, saya harap nanti, video pembelajaran yang saya sampaikan ini bisa ditonton kembali, disimak kembali, sehingga materi perkuliahan tetap bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.